Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Rusandrianto. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang materi pertemuan 9 dan 10, yaitu tentang pipelining dan pemrosesan paralel. Pengertian pipelining. Pipelining adalah teknik pemecahan atau pembagian suatu pekerjaan atau tugas menjadi beberapa sub-sub tugas dan mengeksekusi sub-sub tugas tersebut secara paralel dalam unit-unit multi-hardware atau segmen-segmen. Konsep atau teknik pipelining pada sistem komputer dapat diimplementasikan pada berbagai tingkatan level. Tingkat level tertinggi dapat diterapkan pada proses pengeksekusian suatu program aplikasi. Sedangkan pada tingkatan level rendah adalah ketika bagaimana instruksi dijalankan pada mikroprosesor. Contoh penerapan pipelining. Pipelining pada prosesor. Untuk menerapkan proses multi-stage atau mulai saat ini kita namakan pipelining di prosesor, diperlukan organisasi prosesor khusus. Pada dasarnya, prosesor dipartisi menjadi sejumlah unit-unit kecil dengan fungsi spesifik. Setiap unit berperan menyelesaikan sebagian dari eksekusi instruksi seperti instruction fetch, decode, operand address calculation, operand fetch, execute, dan store result. Kategori pipelining berdasarkan fungsi aritmatika. Yang pertama yaitu pipelining instruksi. Dalam suatu komputer non-pipeline, CPU bekerja melalui suatu siklus yang berkesinambungan dari fetch ke decode ke eksekusi untuk semua instruksinya. Proses fetch suatu instruksi tidak akan dimulai sampai eksekusi instruksi sebelumnya selesai. Untuk mempipeline fungsi ini, instruksi-instruksi yang berdampingan di fetch dari memori ketika instruksi yang sebelumnya didekode dan dijalankan. Proses pipeline instruksi log ahead men-fetch instruksi secara berurutan. Dengan demikian, jika suatu instruksi menyebabkan percabangan keluar dari urutan itu, maka pipe akan dikosongkan dari seluruh instruksi yang telah di-fetch sebelumnya, dan instruksi percabangan tersebut di-fetch. Proses pipelining instruksi dikerjakan pada hampir semua komputer berkemampuan tinggi. Yang kedua yaitu pipelining prosesor. Suatu stage atau suatu pipeline, proses aktual atau latch saling berbagi memori di antara prosesor-prosesor tersebut, sehingga pipeline tersebut disebut sebagai pipeline prosesor. Dalam pipeline ini, setiap prosesor mempunyai suatu tugas tertentu yang akan dijalankan pada aliran data. Pipelining banyak prosesor atau multiprosesor merupakan konsep yang relatif baru dan belum umum. Berikut ini adalah kategori pipeline berdasarkan konfigurasinya. Yang pertama yaitu unifungsi dan multifungsi. Kemampuan suatu pipeline menjalankan hanya suatu jenis pokok operasi disebut sebagai pipeline unifungsi. Misalnya, perkalian floating point mensyaratkan pipeline agar juga menjalankan operasi yang sama pada setiap kelompok unit input. Jika pipeline dapat menjalankan fungsi-fungsi yang berbeda, maka disebut sebagai pipeline multifungsi. Fungsi-fungsi yang berbeda itu bisa dijalankan pada waktu yang bersamaan ataupun berbeda, dengan menghubungkan kelompok stage yang berbeda dengan pipeline. Pipeline disusun seperlunya sesuai dengan nilai input kendali tambahan. Yang kedua yaitu statik atau dinamik. Ketika instruksi-instruksi yang berjenis sama akan dijalankan secara bersamaan waktunya, maka digunakan pipeline statis. Pipeline ini dapat berupa pipeline fungsional maupun multifungsional, tetapi mungkin mengasumsikan hanya satu konfigurasi fungsional pada suatu waktu. Suatu pipeline multifungsi statis dapat bekerja paling baik jika fungsi yang akan dijalankan tidak sering berubah antara perubahan.
Papa line terlihat sebagai papa line unifungsi dan mengulangi operasi yang sama berulang-ulang sebelum mengganti fungsi tersebut. Kelompok input terakhir dari fungsi sebelumnya harus benar-benar telah melewati papa line. Kemudian papa line dikonfigurasikan untuk fungsi yang baru dan input yang baru boleh masuk ke dalam path. Dengan papa line dinamis, beberapa konfigurasi fungsi dapat muncul sekaligus. Hal ini berarti harus digunakan sebuah papa line multifungsional. Dalam kasus ini, konfigurasi pipe berubah-ubah secara konstan, tergantung pada data mana untuk fungsi yang mana, pada stage yang mana untuk setiap penangguhan clock. Papa line dinamis memerlukan kendali yang sangat kompleks dan mekanisme perangkat untuk mengkonfigurasikan pipe bagi input-input tertentu. Untuk alasan ini, papa lining aktual tidak berada di bawah kendali programmer, melainkan dibangun ke dalam arsitektur mesin tersebut. Yang ketiga yaitu skalar atau vektor. Suatu papa line skalar memproses serangkaian operasi skalar pada operan skalar. Salah satu contoh berupa operan ADD dalam loop for. Papa line vektor dirancang untuk memproses instruksi vektor dengan menggunakan operan vektor. Komputer yang mempunyai instruksi vektor disebut sebagai prosesor vektor. Yang selanjutnya yaitu penjelasan tentang RISC atau Reduced Instruction Set Computer atau komputasi set instruksi yang disederhanakan. Merupakan sebuah arsitektur komputer atau arsitektur komputasi modern dengan instruksi-instruksi dan jenis eksekusi yang paling sederhana. Biasanya digunakan pada komputer berkinerja tinggi seperti komputer vektor. RISC mempunyai karakteristik yaitu 1. One Circle Execute Time, suatu putaran eksekusi. Prosesor RISC mempunyai CPI atau clock per instruction atau waktu per instruksi untuk setiap putaran. Hal ini dimaksud untuk mengoptimalkan setiap instruksi pada CPU. Yang kedua yaitu papa lining, adalah suatu teknik yang memungkinkan dapat melakukan eksekusi secara simultan sehingga proses instruksi lebih efisien. Yang ketiga yaitu large number of register, jumlah register yang sangat banyak. RISC didesain dimaksudkan untuk dapat mempunyai jumlah register yang sangat banyak untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya interaksi yang berlebih pada memori. Ciri-ciri prosesor RISC. 1. Prosesor RISC mengeksekusi instruksi pada setiap siklus detak. 2. Instruksi pada prosesor RISC memiliki format tetap, sehingga rangkaian pengontrol instruksi menjadi lebih sederhana. Dengan kata lain, dapat menghemat penggunaan luasan keping semikonduktor. Yang ketiga, instruksi yang berhubungan dengan memori hanya instruksi isi atau load, dan instruksi simpan atau store, dan instruksi lain dilakukan dalam register internal prosesor. Yang keempat, prosesor RISC memerlukan waktu kompilasi yang lebih lama daripada prosesor CISC. Yang selanjutnya yaitu penjelasan tentang pemrosesan paralel. Pemrosesan paralel adalah komputasi dua atau lebih tugas pada waktu bersamaan dengan tujuan untuk mempersingkat waktu penyelesaian tugas-tugas tersebut dengan cara mengoptimalkan resource pada setiap sistem komputer yang ada untuk mencapai tujuan yang sama. Paralelisme dalam suatu komputer dapat diaplikasikan pada beberapa tingkat seperti berikut. 1. Tingkat pekerjaan. Antara pekerjaan atau fase-fase suatu pekerjaan. Hal ini menjadi prinsip dasar dari multiprogramming. Yang kedua yaitu tingkat prosedur, antara prosedur dan di dalam loop. Hal ini harus tercakup sebagai hal yang penting bagi suatu bahasa.
Yang ketiga yaitu tingkat instruksi. Antara fase-fase sebuah siklus instruksi yaitu fetch, decode, dan eksekusi suatu instruksi. Yang keempat yaitu tingkat aritmatika dan bit. Antara bit-bit dalam sirkuit aritmatika. Salah satu contohnya adalah adder paralel. Telah banyak usaha untuk mengklasifikasikan perancangan arsitektur komputer paralel. Namun tidak ada satupun yang mampu memisahkan semua jenis paralel menjadi kelompok-kelompok yang berbeda. Michael J. Flynn memperkenalkan suatu skema untuk mengklasifikasi arsitektur suatu komputer dengan melihat bagaimana mesinnya menghubungkan instruksinya ke data yang sedang diproses. Berikut klasifikasinya. 1. SISD Single Instruction Stream, Single Data Stream, merupakan suatu komputer serial konvensional di mana instruksi-instruksi dijalankan satu per satu dan sebuah instruksi tunggal berhubungan dengan paling banyak suatu operasi data. 2. SIMD Single Instruction Stream, Multi Data Stream. Dalam sebuah komputer SIMD, suatu instruksi tunggal mengawali sejumlah besar operasi. Ketiga, MISD Multiple Instruction Stream, Single Data Stream. Kalau MISD melaksanakan beberapa operasi instruksi secara bersamaan pada suatu item data tunggal. Yang keempat yaitu MIMD Multiple Instruction Stream, Multiple Data Stream. Sebuah komputer MIMD dicirikan oleh eksekusi lebih dari satu instruksi pada saat yang bersamaan, di mana setiap instruksi beroperasi pada beberapa aliran data.